Ini kita masuk ke sini dulu sebelum kita masuk ke chapter yang berikutnya. Jadi teman-teman kita masih tetap melanjutkan untuk ke bagian fasor ya. Ini masuk ke bagian ketiga. Kalau bagian yang pertama dan kedua kita masih sinusoidal gitu ya. Kemarin terakhir tipe soalnya masih yang leading sama lagging. Kemudian bagaimana kita menjumlahkan gitu ya. Nah sekarang kita masuk dulu ke bagian fasor. Ini sudah kita pelajari juga gitu ya. Untuk yang apa namanya rektangular, polar, eksponensial, itu teman-teman juga sudah mempelajarinya di minggu pertemuan yang lalu. Eh, Sekarang mungkin saya flashback dulu sebentar untuk terkait materi yang sebelumnya gitu ya. Nah ini menggambarkan untuk fasor gitu ya dan teman-teman bisa melakukan proses konversi untuk dari fasor untuk merepresentasikan dari amplitude juga fasa yang ada di sinusoidal gitu. Dan di sini ada 3 yang bisa teman-teman lakukan melalui proses rektangular, polar, dan juga eksponensial. Dan rumus yang ada di kotak kuning ini rumus yang memang totally kita pakai sampai akhir gitu ya. Bagaimana kita proses menambahkan, mengkonversikan dan ketika kita melakukan proses mau nambahkan, mau mengurangkan, mau mengkalikan itu semua prosesnya sudah ada. Dan di sini salah satu contohnya gitu ya, dari di sini kita bagaimana mengubah bilangan kompleksnya gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat berdasarkan dari contoh 3 ada 2 soal. Yang pertama 5 plus J2 dikali min 1 ditambah J4 dikali min 5 dengan tanya adalah 60. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengkonversikan bilangan kompleks tersebut untuk direpresentasikan ke dalam bentuk fasornya. Nah, teman-teman, di sini nih teman-teman bisa lihat ya, caranya cukup mudah, cuma teman-teman memang harus memproses terlebih dahulu yang ada di masing-masing lininya. Jadi di sini dikalikan, juga di sini tetanya yang masih tetap. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di kotak ini ketika teman-teman, memproses, bagaimana menambahkan dari atau memproses dari, bilangan kompleks ini. Nah, dari sini teman-teman adakah yang mau mengerjakan atau menjadi volunteer menjawab untuk soal A dan soal B? Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman tinggal memastikan apakah jawabannya sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di bahan ini. Silakan, kalau misalnya ada, silakan teman-teman raise hand. Menjadi volunteer itu nggak salah ya sebenarnya, saya juga menghargai teman-teman yang mau jadi volunteer. Karena, saya menghargai juga teman-teman lewat poin. Jadi kalau misalnya salah pun juga tetap dapat poin dan benar pun juga tetap pasti dapat poin gitu. Nah, dari sini ada yang mau? Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman gunakan ini. Anyone? Ada? Saya coba coret-coret dulu Bu, kalau nanti sesuai jawabannya baru saya berani. Oke, Arya yang A atau yang B? Mau coba yang A. Oke, yang B ada yang mau coba? Adakah B yang mau coba? Ada? Acuannya ada di buku ya. Silakan tulis dulu. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan. Oke, ini saya lihat cuma bagian pertama aja yang aktifin. Padahal ada 44 orang. Ini berkurang lagi ya. Kayaknya sudah PRS sudah pindah-pindah kelas. Nah, ini yang di slide kedua banyak yang belum
mengaktifkan ini. Oke. Nih masih Galang, Linda, Jegwel, Sirajudin, Komang, Alviro, Kristina, Joko. Mohon maaf Ibu, sepertinya masih di mute. Gimana? Enggak, saya belum mau ngomong. Saya masih nungguin teman-temannya. Oke.
Arya sudah? Belum, Bu. Oke. Tetap jaga kesehatan ya untuk teman-teman semua. Karena banyak dosen yang juga tumbang sebenarnya. Jadi apa namanya, kalau memang misalnya ada larangan untuk ke kampus ya jangan ke kampus dulu, atau kalau ada larangan pergi keluar ya jangan keluar dulu. Gitu. Yang B mau nyoba siapa? Ada? Nih kalau on cam sambil nunggu temennya nggak enak, soalnya nanti ngantuk. Coba-coba ngerjain dulu. Selain Arya mungkin ada yang mau ngerjain yang A. Boleh lihat slide soalnya, Bu. Slide soal, oke. Sudah? Belum? Belum? Ya, udah ya. Sabar, Bu, ada kekeliruan tadi. Salah itu. Oke. Oke, mungkin sekalian sambil teman-teman lihat gitu ya, sambil dengerin juga di sini bisa kita lihat gitu ya, salah satu contoh untuk bilangan kompleks gitu ya. Ini yang pakai apa tegangan sama atau bagian depannya ya, I atau tegangannya sama tetanya. Nah, contohnya untuk yang A itu dari polar ke rektangular gitu ya, kita konversikan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 40 dengan tetanya adalah 50 derajat ditambah 20 dengan tetanya adalah min 30 derajat pangkat setengah. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya, yang pangkat setengah apa segala macam. Nah, teman-teman pertama memang harus memprosesnya dulu, sama seperti halnya soal yang ini gitu ya. Soal yang nomor 1, yang A sama yang B. Nah, teman-teman memang harus memprosesnya terlebih dahulu gitu ya. Di proses satu persatu baru nanti ditambahkan. Sama seperti ini. Gitu ya. Ini cuma kebalikannya aja. Cuma teman-teman memang harus menyamaratakan dulu. Terutama yang bagian yang minus 5, tetanya 60 derajat. Jadi disamakan dulu
bentuknya. Kalau yang contoh A sama yang B itu kan masih ada yang kalau yang A itu sama-sama ini ya, polar ya. Jadi teman-teman langsung ngubahnya semua ke rektangular. Kemudian kalau untuk yang B itu campur. Nah, teman-teman ubah juga. Cuma ini kan beberapa kayak yang 2 plus J4 ini teman-teman nggak perlu ubah lagi. Yang teman-teman ubah adalah 10 dengan tetanya min 30 derajat. Ini. Sudah jadi ketua kelas, ditunjuk juga, ya kan? Padahal banyak. Oke, Yonda ada Yonda? Yonda ada? Baca slide-nya ketika saya bagi gitu. Karena kalau untuk teori teman-teman cuma cukup ngingetnya aja dan dari awal memang teman-teman dipaksa gitu ya. Kalau memang nggak mau tapi dipaksa gitu. Teman-teman harus bisa ngebedain antara time domain sama pasar domain sejarah identitasnya saja terlebih dahulu kalau misalnya kesulitan. Nah, ini salah satu contoh gitu ya untuk mengubah dari sinusoidal ke fasor. Nah, teman-teman di sini cuma ngambil bagian depannya aja yang di sini sama di bagian tetanya aja. Nah, beda halnya karena tadi sudah saya sampaikan ada fungsi cos gitu ya. Untuk yang tegangan itu teman-teman ubah dulu ke dalam bentuk cos dan dijadikan positif gitu ya. Jadi teman-teman tinggal memprosesnya ke dalam bentuk cos dikali A plus 90 derajat. Jadi di sini adalah kita mengubah dari min 4 cos 4 cos dikali 30T ditambah 50 derajat ditambah 90 derajat. Jadi hasilnya adalah 4 cos dikali 30T ditambah 140 derajat. Nah, di sini kita lihat transformasi di kapasornya dari sinusoidal adalah 4 dengan tetanya adalah 140. Gitu ya. Dan ini sampai sini untuk contohnya masih kesulitan atau enggak? Gimana? Jadi ini ya, ambil ininya aja. Sorry. Nah, ini dia. Ambil ininya aja, sama ambil ini. Nah, khusus yang ini, gitu ya, teman-teman harus mengubah dulu ke dalam bentuk positif cos, gitu ya. Nah, prosesnya sudah dipaparkan di sini, gitu ya. Teman-teman pakai yang cos dikali A plus 90 derajat. Jadi hasilnya adalah dia tetap 4 cos gitu ya. Jadi hasilnya V sama dengan 4. Sekarang kita cari nilai tetanya. Karena dia 90 gitu ya dan di sini ada 50 dan hasilnya sama-sama plus. Jadi hasilnya adalah 140 derajat. Saya yakin ini enggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Ini sinusoidalnya gitu ya. Ngubahnya sekarang ke dalam bentuk apa ini? Bentuk kalau ini kan sinusoidal sama fasor gitu ya. Jadi untuk time domain ke fasor, sinusoidalnya ke dalam bentuk fasornya gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau yang ini dibalik lagi gitu. Kalau ini ya sudah jelas tulisannya, cuma di sini ada minnya. Nah, teman-teman perlu memprosesnya. Kalau ini berarti kita pakai yang cos A plus minus 180 derajat. Gitu ya. Jadi, teman-teman di sini bisa mengubahnya adalah karena di tadinya plus kita jadiin positif gitu ya. Jadi hasilnya adalah 10 cos omega T plus 180 ditambah 30 derajat. Jadi hasilnya adalah 10 cos omega T ditambah 210 derajat. Sama ya. Nah, sekarang masuk ke bagian ini. Ini kan Aku izin beda bertanya, ya. Bu. Iya, silakan. Itu berarti kalau dia nggak ada penjelasan cos atau minnya, kalau cuma minus gitu berarti min cos berarti ya, Bu? Gimana?
Ini kan di soalnya cuma ada minusnya doang, nggak ada tulisan Oke, cos. kita balik ke sini, sudah kelihatan? Di sini sudah disampaikan, phasor will be defined from the cosine function. Oke, jadi setuju ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin apa namanya phasor, itu pasti identitasnya adalah fungsi cos. Oke, jadi kalau sudah dia dari sin, kemudian dari negatif, kalian kalau negatif dijadikan positif, kalau sin dijadikan ke cos, gitu ya. Jadi di sini sudah ada identitasnya. Kalau untuk phasor kita pakai fungsi cos. Oke. Nah, untuk yang B, teman-teman perlu memprosesnya pakai rumus apa? Ingat ya, yang ini ya. Oke. Setuju? Dari sini teman-teman masih ada yang bingung nggak? Di sini kan udah jelas ya, I-nya tertulis Bu, adalah izin Bu, nomor 1 udah selesai nih. Oke, sebentar ya. Saya selesaikan dulu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat prosesnya gitu ya. Hasilnya adalah I-nya sama dengan 12 ditambah J5. Gitu ya. Di sini cuma teman-teman tinggal proses aja. Gitu. Sebentar, saya pindah dulu ke buku biar teman-teman nggak bingung gimana dapatnya. Bentar. Oh, ini dia. Bukunya kelihatan? Belum? Belum Bu di saya. Oke. Oke, saya pindah lagi ke sini. Nah, ini ya. Tadi yang slide sebelumnya. Nah, ini. Ini euler, ini kosin, gitu ya. Teman-teman pakai yang RE sama IM, emang imaginary, gitu ya. Yang real sama imaginary atau imajiner. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang merepresentasikan dari juga bentuk dari VE C omega T. Nah, di sini bentuknya sebenarnya teman-teman bisa lihat masih sama kalau teman-teman melihatnya. Kita pakai 360 derajat, bagaimana sinar untuk rotasinya yang counterclockwise sama yang aksisnya seperti apa gitu. Ini bentuknya untuk time domain sama phasor domain tadi ya. Nah, ini yang imaginary, yang imaginer axis sama yang real axis. Nah, teman-teman juga bisa melihat bagaimana proses penunjukan dari yang leading sama yang lagging gitu ya. Nah, di sini proses selanjutnya adalah sinusoidal fasornya, transformasinya ini bentukannya gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini gitu ya. Time domain yang merepresentasikan time domain sama phasor domain. Nah, ini bentukannya time domain. Kalau yang dalam bentuk apa namanya derivatif, kemudian yang integral juga ada. Nah, ini contoh yang tadi, ini juga contoh yang sebelumnya yang sudah dipaparkan, juga ini gitu ya. Nah, ini juga, nah ini contoh yang tadi kita lihat gitu ya. Nah, ini. Ini juga sudah ya, sudah nampak sebenarnya. Contoh-contohnya di sini juga ada I1, I2 gitu ya. Kalau misalnya ditambahkan, teman-teman bisa memprosesnya gini. Sebenarnya banyak-banyak latihan dari buku referensi karena contohnya banyak juga bagaimana proses untuk penyelesaiannya juga ada gitu ya. Ini yang integral. Nah, ini kita masuk ke nanti yang phasor elemennya, sirkuit elemennya. Oke, di sini sudah paham semua ya. Masuk ke ini perbedaan dari VT yang ada waktu sama yang V besar gitu ya.
Itu yang VT ya sudah bentuknya. Yang kalau yang hurufnya kecil dan ada T-nya itu merepresentasikan time domain. Kalau yang V besar itu frekuensi. Itu ya. Di sini juga terlihat jelas ada catatannya ya. Phasor analysis applies only when frequency is constant. Jadi bisa di aplikasikan atau bisa di-apply ketika frekuensinya adalah konstan gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa diaplikasikan kedua atau lebih dari sinusoidal yang signalnya. Dan tapi harus tetap di frekuensi yang sama gitu ya. Oke, nah ini dalam bentuk fasor dan ini hubungan antara diferensial integral tadi sudah ya lewat buku. Ini kelihatan slide-nya ya? Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Ini sudah jelas gitu ya kalau misalnya dalam bentuk fasor VT ke dalam bentuk yang frekuensi gimana, yang diferensial bagaimana, integral gimana, yang diferensial seperti apa gitu. Nah, ini contohnya juga kalau yang pakai integral, teman-teman tinggal memprosesnya aja. Ini enggak sulit kalau teman-teman mateknya. Jadi makanya dari awal saya bilang matek 1, matdas 1. Kuncinya cuma di situ gitu loh. Kalau misalnya sudah ini ya diharapkan gitu ya. Dan dipaksakan untuk teman-teman bisa baca buku catatannya lagi tentang matdas dan tentang matek gitu. Ini juga lebih mudah, teman-teman tinggal memprosesnya saja ya. Nah, ini juga. Nah, ini cuma bedanya teman-teman dikasih dalam bentuk sirkuit atau dalam bentuk rangkaian. Nah, ini kalau dalam bentuk rangkaian kita bisa melihat gitu ya untuk differential equation-nya yang ada di rangkaian ini gitu ya. Bagaimana kita memproses untuk VOT yang ada di domain fase domain gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prosesnya. Saya move lagi ke buku. Tuh. Ini ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit karena memang patokannya ada di matematikanya. Gitu. Oh, sorry ini terlalu ke atas. Gitu. Mana tadi? Ini dia. Kemudian, nah di sini. Nah, kalau untuk di fasor, jadi kalau sudah disampaikan, we can transfer all the RLC, gitu ya, RLC komponen into fasor first. Keluar ya. Ini dia. Oke. Ini juga bentuknya RLC gitu ya. Hubungan fasor dengan rangkaiannya. Sama, cuma ngebedain adalah ya RLC-nya aja posisinya di mana. Dan yang ngebedakan adalah bentuk rumus-rumusnya aja gitu ya. Dan di sini ada bentuk diagramnya gitu. Nanti tetap teman-teman berurusan sama diagram dan grafik sampai akhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar resistor gitu ya, teman-teman bisa lihat antara imaginer sama realnya gitu. Antara I sama V-nya itu sama-sama di apa ini?
Satu apa? Gimana? Gimana Bu? Bisa ulangin? Oke. Jadi kan di sini kita melihat hubungan fasor yang ada untuk di rangkaian gitu ya, sebuah rangkaian. Nah, di sini ada RLC, ada resistor, induktor, sama kapasitor. Bentuk dari rangkaiannya sama, cuma membedakan adalah posisi atau bentuk dari RLC-nya itu sendiri. Juga rumus-rumusnya itu berbeda. Nah, ini kita lihat berdasarkan dari diagram yang ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat bagaimana hubungan dari tegangan juga arus yang ada di fasor berdasarkan dari rangkaian ini. Nah, di sini kita bisa lihat I sama V-nya kan masing-masing masih di garis yang sama gitu ya. Sedangkan untuk yang B ada yang di induktor, teman-teman bisa lihat di sini ternyata tegangan sama arusnya itu tidak pada garis yang sama. Sedangkan yang C, nah itu posisinya terbalik sama yang di induktor. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat di resistor antara imajiner sama relnya itu di posisi yang seperti apa dengan adanya theta gitu ya. Kemudian kalau yang induktor kenapa ada di posisi imajiner arusnya ada di antara imajiner dan real tapi di positif, sedangkan yang tegangan itu ada yang di bagian negatifnya gitu. Sedangkan untuk yang kapasitor itu kebalikan dari yang induktor. Ada yang bisa bantu untuk jelaskan karena sebenarnya ini pasti sudah dapat sebelumnya di RE1 gitu. Cuma bedanya tambahannya ada imajiner sama real, identitasnya sama, ada omeganya sama ada tetanya. Cuma berdasarkan dari ini gitu ya. Cuma bentuk gambarnya. Kalau misalnya di resistor, ternyata arus sama tegangannya masih dalam satu garis yang sama. Nah, bedanya adalah I-nya di bawah, V-nya yang ada di bagian atas nilainya. Itu kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Ayo, ada? Ini saya makin bingung sebenarnya ngajarnya kalau kelasnya pasif. Jadi saya nggak tahu pemahamannya sampai mana, dimengerti atau tidak. Karena saya juga ya Pak. gemes. Iya Pak. Boleh, Gemes. silakan Arya. Iya, gimana Arya? Untuk resistor itu kan kita bisa lihat di diagram tuh Bu. Imajiner sama realnya itu di satu arus dan tegangannya di satu garis yang sama, ke arah yang sama. Kenapa? Karena kan kita bisa lihat dari rumus juga Bu, di situ V sama dengan I kali R. Nah, kenapa di situ I-nya duluan? Karena arus sebelum lewat ke R itu tegangannya mungkin sama Bu, tapi setelah melewati R dia berubah jadi lebih dulu lah. Jadi beda gitu. Itu yang dari yang resistor. Nah, untuk induktor sendiri dari yang saya lihat di situ kan bisa dilihat rumus induktor tuh LDI per dt. Di situ kenapa Sebentar, Arya. Iya Bu. Ya Pak. Ya. Pemahaman dulu dan belakang tadi itu letaknya di sudut fasanya. Oh Tapi iya kalau Pak. lebih pendek atau lebih panjang itu menunjukkan amplitudonya. Jadi I lebih kecil atau lebih pendek, V lebih besar. Tadi kamu benar mengatakan I kali R, kan? Jadi I kali R itu sama dengan V. Jadi I amplitudonya sepanjang ini, maaf sebentar. Oke, nih. Jadi I
I itu sepanjang ini kan, misalnya berapa ampere, terus kemudian R-nya 1 atau 2 ohm, jadi V-nya 2 kali 1 jadi 2 ohm, 2 volt gitu kan, jadi lebih panjang dia. Pengertiannya itu, Arya ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak koreksinya. Ya, oke, silakan teruskan lagi. Gimana ya? Kalau untuk yang induktor, Untuk induktor itu kan apa namanya dilihat juga ya Bu, beda arahnya 90 derajat di situ. Terus kalau dari rumusnya sendiri kan dia V LDI per DT, jadi ada yang diturunin juga nggak sih Bu? Terus arah apa omeganya tuh searah sama arah sudutnya kan tuh sama-sama ke kiri. Terus makanya kenapa V-nya bisa beda 90 derajat sama I-nya. Kayak gitu sih Bu, kalau emang ada yang salah dikoreksi ya. Terus untuk yang kapasitor di situ nggak apa sama kayak yang induktor sebelumnya, karena itu ada yang diturunin kan. Nah, yang dibedain yang diturunin dari eh iya ding, saya lupa. Oh ya, yang bikin kan itu kebalik ya. Kalau yang tadi yang di sebelah kiri itu V, sekarang I, sekarang ditukar. Kenapa? Karena yang ditukar di situ di rumus saja udah beda kan, yang dicari I sama dengan C dV per dt, yang diturunin kan di situ berarti tegangannya, bukan. Kalau sedangkan di induktor itu dia arusnya yang diturunin. Itu sih Bu yang saya pahamin. Coba dikoreksi. Boleh dikoreksi. sudah Ya, Arya, pasrah. pemahaman apa tegangan dan arus yang mengalir melalui induktor. Memang LDI dt sehingga dia menjadi diturunkan atau turunannya. Tapi lebih sederhana kalau dikatakan, kalau dilihat di diagram itu antara tegangan, kursor saya kelihatan. Nampak Pak? Ya, antara tegangan dan arus, kita lihat sudutnya 90 derajat itu ditunjukkan. Jadi arus terbelakang sebesar 90 derajat terhadap tegangan. Yang ini saya bukan menerangkan hanya untuk Arya ya. Yang lain silakan juga kalau ada yang ingin bertanya. Ya Bu? Ya Pak. Nah, tadi sudah ya Pak? Ya boleh kan kalau gitu. Boleh Pak. Jadi sebenarnya juga yang sudah disampaikan Bapak itu ya teman-teman, itu sebenarnya udah dari buku. Cuma teman-teman memang dipaksa untuk baca. Kalau enggak percaya, saya tunjukkan bukunya di bagian mana. Ini ya. Jadi setiap dari diagram ini sudah dijelasin. Nah, ini tadi yang disampaikan sama Bapak. Mana kondisi yang tegangan sama arus dengan yang posisinya 90 derajat di posisinya yang seperti apa. Kemudian secara spesifik untuk tegangan sama arus itu mana yang lag, mana yang bukan gitu ya. Di sini sudah ada sebenarnya, cuma teman-teman memang dipaksa buat baca gitu. Sebenarnya lebih mudah ketika teman-teman sebelum masuk gitu ya, baca dulu bukunya sama bahan-bahan. Toh saya juga share-nya juga ini gitu. Sudah sebelum, bukan di harinya perkuliahan tapi sebelumnya gitu. Jadi ketika masuk kelas dipelajari dulu gitu. Saya juga gemes jadinya ngelihatnya yang aktif cuma Arya aja gitu. Padahal pesertanya banyak gitu. Ini sama kayak ini ya Pak, semester yang lalu yang aktif cuma 2 waktu itu ya, Akbar sama Zaki. Yang sebelahnya lagi juga beberapa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dibaca ini sebenarnya ada semua, dan di sini juga dijelaskan gitu ya untuk yang
pakai induktor itu seperti apa? Ini nih sudah disampaikan di sini. Bagaimana penjelasannya gitu. Jadi saya pengennya sih di kelas tuh ada faktor diskusinya gitu. Enggak kayak seperti kelas waktu SMA gitu. Oke. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bagaimana summary-nya hubungan antara tegangan sama arus gitu ya. Toh di buku sudah jelas ya, teman-teman baca materinya sudah ada, sudah dijelaskan, udah dibikin summary-nya lagi. Jadi teman-teman tahu sebenarnya apa namanya prosesnya seperti apa gitu. Sampai sini mau ya, mau buka bukunya ya sebelum kuliah mulai sama buka bahan lagi gitu. Oke. Nah, ini tadi yang seperti di buku apa namanya hubungannya antara arus tegangan gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya untuk fasor hubungan fasor di ini rangkaiannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau ini diketahuinya apa? Kapasitornya. Jadi kan yang pertama diketahui adalah VT sama dengan 6 cos 100 T min 30 derajat gitu ya. Diketahuinya adalah C-nya berapa? 50 dikali 10 pangkat minus 6 atau minus 3? Minus 6. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal prosesnya pakai rumus yang mana? Yang frekuensi domain Bu pakai V IJ WT itu. I per J omega C. Oke, jadi kita pakai yang ini. V sama dengan I per J omega C. Jadi V-nya diketahui. C-nya diketahui. Yang dicari adalah I-nya. Jadi I sama dengan setuju semuanya? Iya, Bu. Setuju. Oke. Setelah dari sini teman-teman prosesnya gimana selanjutnya? V-nya itu kan 6 kos, 6 ya, 6. Terus J. Omeganya berapa? 10. Omeganya 100. 100. C-nya C-nya tadi 50 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi lanjut ya. 6J 100 saya diubah, Mem. Diubah jadi dalam bentuk? Berarti hasilnya adalah 6. Oke, ini deh. Oke. Ini contoh ya. Kalau yang pertama ini teman-teman pakai induktor. Induktornya 0,1 Henry. Di sini adalah V-nya adalah tegangannya 112 cos dikali 60 T ditambah 45 derajat. Nah, di sini rumusnya adalah V sama dengan J omega L dikali I. Gitu ya. Sedangkan omeganya di sini ketahui adalah 60 T atau 60 radian per second. Nah, V-nya adalah 12, θ-nya adalah 45. Gitu ya. Ketika kita nyari I, rumusnya bukan V dikali J omega L. I sama dengan V per J omega L. Jadi rumusnya tadi salah ya. Jadi teman-teman silakan kalau kesulitan nyari V sama dengan I kali R gitu ya. Turunannya misalnya I sama dengan berapa kali berapa. Bikin aja segitiga gitu ya teman-teman biar lebih mudah. Nah ini tadi bukan V
dikali J omega L, tapi I sama dengan V per J omega L. Karena yang dikalikan V sama dengan I kali R. Oke, jadi yang lain sisanya per gitu ya. Nah, di sini I-nya sudah kita cari, sedangkan V-nya diketahui adalah 12 dengan tetanya adalah 45 derajat. Nah, J omega L, J-nya tetap ikut, omeganya adalah 60 T, L-nya adalah 0,1. Nah, teman-teman, proses yang di bagian bawah yang J60 kali 0,1 ke dalam bentuk yang sama seperti V, gitu ya. Hasilnya adalah, gimana cara nyarinya? J60 dikali 0,1 hasilnya 6 dengan tetanya 90 derajat dicari dengan rumus apa? Pakai tan inverse bukan, Bu? Pakai tan inverse yang 90 derajatnya. Kalau yang 6-nya dapatnya dari mana? Yang X kuadrat ditambah Y kuadrat diakali. Oke. Nih cuma 2 orang ya yang jawab ya dari 43. Jadi tolong jangan dilupakan rumusnya karena itu kepake sampai akhir gitu. Nah, di sini sudah langsung teman-teman olah saja. Hasilnya adalah 6 dengan tetanya 90 derajat. Nah, proses selanjutnya adalah teman-teman di bagian atas sama yang 12 dibagi 6 gitu ya. Sedangkan yang 45 nggak langsung dibagi 90. Tapi teman-teman lihat 45 sama 90 besar mana gitu. Kalau misalnya besar yang bawah berarti hasilnya negatif, kalau besar yang atas berarti kemungkinan hasilnya juga positif atau bisa juga negatif, tergantung dari pengikut yang di bawahnya. Kalau lebih gede ya otomatis negatif gitu ya. Nah, itu cuma dikurangkan saja gitu. Ingat matematika dasarnya saja. Sudah itu hal yang lebih sudah sangat sederhana gitu. Nah, 12 per 6 itu hasilnya 2, 45 sama 90 itu hasilnya minus 45. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika dalam bentuk time domain-nya, teman-teman dapat I-nya itu adalah 2 cos ya, 2 cos karena di sini 2 cos gitu ya. 2 V-nya I-nya diketahui, tetanya tetap sama dan yang membedakan adalah omega T-nya tetap sama, yang membedakan adalah tetanya min 45 derajat. Nah, berarti yang di sini hasilnya diperbaiki, bukan I sama dengan V dikali J omega C, tapi I sama dengan V per J omega C. Gitu ya. Ya, ya. Iya, iya. Kalau di sini nanti kita proses dulu sebentar ya. Kita proses dulu. Saya pakai ini. Nah ini teman-teman, sorry, yang tadi saya salah kaprah. Bentar. V sama dengan I kali R. Gitu ya. Nah kalau yang tadi berarti rumusnya dapat I-nya berdasarkan yang ini. Rumusnya apa tadi? V? V per J omega Yakin? C. Aduh, V sama dikali atau di per? Oh, per R. Per R? Nah, ini rumus kita ya. V sama dengan I kali omega C. Berarti kalau kita mau buat, ya, ini I-nya, ini V, yang ini omega C. Berarti kalau kita cari I, ya benar tadi. Mana? C omega C. Jadi teman-teman sudah benar cara kalinya. Yang tadi kan induktor, yang ini kapasitor. Karena farad, yang satu Henry, gitu ya. Nah dari sini teman-teman proses selanjutnya adalah ngubah yang mana? Oke, 6J 100. Jadi hasilnya berapa? Pakai ini. Pakai yang mana? Halo?
Pakai yang mana? Dapat ya? Bisa dapat 30 kos? Gimana teman-teman? Harus saya proses dulu ya. Gimana? Pakai yang itu Bu, apa? Yang pangkat Fase X pangkat 2. Gimana? Pakai apa? Pakai yang tan min 1 itu Bu. Sama Tan yang inverse. iya tan inverse sama Ini. yang X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Oke. Kalau untuk yang ini dulu. Hasilnya berapa? Yang ini. X-nya yang mana X-nya? Jangan-jangan malah bingung X sama Y-nya yang mana? Atau A sama B-nya yang mana? X-nya yang? Oke, X-nya yang 6. Ini. Hasilnya? Seratus? 100,17 Bu. 100 berapa? Sorry. 100,17. Kemudian? Kemudian yang tan inverse Bu. Kalau tan inverse tuh jawabannya 3,43 Bu. 3,43. Dari sini selanjutnya langkahnya apa? Oke, saya move ke buku ya. Yang ngebedain cuma induktor sama kapasitor. Rumusnya jelas berbeda, cuma prosesnya tetap sama. Gitu ya teman-teman ya. Di sini diketahui V-nya adalah 12 dengan tetanya adalah 45 derajat. Kalau yang di bawah ketahui V-nya itu sama dengan 10 dengan tetanya adalah 30 derajat. Gitu ya. Jadi sudah dapat dia adalah 10 dengan tetanya adalah 30 derajat. Oke. Sudah dapat dari sini kan apa namanya? Langsung diproses 50 mikrofarad gitu ya. Berarti kan 50 dikali 10 pangkat minus 6 farad gitu ya. Mau teman-teman langsung kalikan hasilnya 0,000 sekian atau tetap memproses yang sama juga nggak apa-apa. Sebentar ya.
Oke. Eh, sudah dapat prosesnya. Nah, dari sini teman-teman tinggal memproses kan sudah dapat ya. Apa tadi? V-nya itu 10, tetanya 30 derajat gitu ya. Jadi rumusnya apa tadi? V sama dengan V dikali I sama dengan V dikali J omega C. Gitu ya. Oke, ini kan bedanya kan voltage ya. Kalau tadi dijadiin ke ini. Nah, setelah kita tahu hasilnya adalah I-nya itu IT ya. IT-nya itu adalah I sama dengan wait sebentar. Ya, benar. 6 cos. Oh, soal yang berbeda. Oke. Berarti sebentar, saya cek ke sini dulu. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya? Berarti V-nya itu diketahui adalah 6, tetanya adalah min 30 derajat. Sedangkan untuk C-nya, C-nya itu adalah 50 dikali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Dan omeganya itu adalah 100 radian per second. Nah, sekarang kita proses karena kita cari I gitu ya. I sama dengan V dikali J omega C, berarti 6 dengan tetanya adalah min 30 derajat gitu ya. Dikali J dikali 100 dikali sama C dikali 5 kali 50 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi oke, ini saya hapus dulu biar lebih mudah. Jadi karena rumusnya adalah I sama dengan ini ya. Jadi V-nya adalah 6 dengan tetanya adalah min 30 derajat gitu ya. Kemudian dikali J dikali 100 dikali 50 dikali 10 pangkat minus 6. Begini ya. Bentar. Sudah? Tadi nah, ini tinggal teman-teman proses. Ini J 100 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 berapa? J berapa dulu? J berapa teman-teman? 50 kali 10 pangkat min 4. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya berapa? Berapa nilainya? J omega L-nya jadi berapa? Jadi kan nanti teman-teman kan hasilnya gini. Mana tadi? 6 min 30 derajat dikali gitu ya. Dikali ini berapa derajat sama depannya berapa. Dari hasil ini. J-nya langsung kalian ubahkan dulu dalam bentuk ini. Diproses. Berapa? Udah lihat bukunya lagi nggak, Bu? Oke. Sudah? Sudah terlihat.
Berapa? Lima dengan sudut 90 kan? Maaf, berapa? 5 dengan sudutnya 90. Oke, 5 dengan sudutnya 90. Teman-teman yang lain gimana? Itu pakai rumus arcus tangen juga kan, Bu? Sama. Iya, benar. Nggak ada pakai rumus yang lain. Rumusnya tetap sama dari awal sampai akhir nanti tetap sama. Saya dapatnya segitu, Bu. Sebenarnya 89,988, tapi Iya, saya bulat. dibulatkan. Oke. Yang lain? Oke, yang depannya? Tadi Hafid sama sebelumnya tadi siapa? Saya Bu, Satrio Satrio. Fernanda. Oke. Gimana? Fit, depannya berapa Fit? Soalnya lagi. Oke. Kita selesaikan dulu sama Bapak ya. Silakan Bapak. Maaf, saya tadi mau menggambarkan yang disebutkan 5 sudut 90. Oh iya Pak, Putih pindah ke ini ya Pak, ke slide-nya dulu. Boleh. Iya Pak. Sorry. Iya nggak apa-apa Pak. Ini kita ke slide. Ini dia. Nah ini, saya bersihin dulu ya, biar nggak ini terlalu banyak coretan. Iya, biar kosong. Nah, tadi ini, nah, dah. 5 sudut 90 kan? Iya, 5 dengan sudutnya 90. Ini 5. Ini sudutnya 90. Terhadap tubuh X. Ini tadi V ya. Jadi siapa tadi, Satrio atau Fit tadi? Satrio dan Hafid Pak. Oh, Satrio Pak. Satrio 5 sudut Ya. 90. Jadi gambarnya jadi begini. Iya Pak, tegak lurus. Oke. Ya, jadi apa namanya, sudutnya tadi itu terhadap sumbu X, sumbu real, ya. Oke. Terus kemudian kalau I, jadinya I-nya kalau I-nya ini kapasitor ya? Iya Pak. I-nya di sini kan jadinya?
I-nya ke belakang, Pak, ya. Berarti 80 ya. Sudutnya berapa jadinya I-nya? Karena dia tegak lurus lagi dari yang Oke, tadi jadi dari V. 180. 90 lah. 90 lagi 180. ya. Ya, Pak. 180 ya. Ya, maaf, Pak. Oke. Makasih, Bu. Udah. Iya Pak, sama-sama. Gimana? Hafid mau nambahin? Gimana? Jadi berapa? Berapa Satrio? Yang tadi, Bu, 5 dengan sudut 90. Ini. Itu ya, kalau I-nya I-nya jadi berapa? Tinggal dikali. 180 ya, Pak. Jadi kan 6, 30 derajat. Sorry, saya gini dulu. Bentar, yang rapi. 6 min 30 derajat dikali 5. 90 derajat. Ini sama ini dikali. Hasilnya 30. 30. Yang ini sama yang ini hasilnya 60, Bu. so far so good. So far so good. Gimana? Ada yang mungkin mau menyanggah, bentuknya nggak segitu Bu hasilnya gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Ini tadi yang 60 dapat dari mana, Bu? 60-nya. Good. Nah, itu ngebedain antara yang theta sama yang bagian depannya. Kalau bagian depan kita tetap proses dengan apa yang diminta, kalau yang belakangnya dilihat mana yang besar, mana yang kecil, positif sama negatifnya diperhatikan. Nah, itu kuncinya. Hasilnya sesuai ya, 30 dengan tetanya 60. Berarti jawaban saya benar ya, cuma tinggal teman-teman melengkapinya adalah ya sudah karena di sini yes, ya. Boleh. Dapat 5-nya. Satrio dapat 5 dari mana Satrio? Pakai rumus yang X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarin, Bu. X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya berapa? X-nya tadi 0,1, Bu. 0,1. Y-nya berapa? Yakin? 10 pangkat min 3, Bu, maksudnya. Iya, karena kan tadi kamu proses yang ini. 10 pangkat min? Min 3. Oke, ditambah Y-nya berapa? Itu juga dikuadratin. Y-nya berapa? Y-nya itu 5. Yang ini saya kurung dulu, dikuadratin. Baru diakar. Dah. Sudah? Ini nih, saya tulis. Oh, Afid kan harus ini dulu, proses yang apa? 50 kali 10 pangkat min 6 ini. Sama yang J100-nya. Oke, nggak masalah. Yang penting berarti Afid tahu salahnya di mana. Dan nanti ke depannya kan tinggal banyak-banyak latihan, Afid tahu jadi terbiasa gitu. Oke, sudah cocok ya. Jadi 30 dengan ini, teman-teman tetanya juga apa omega T-nya tetap 100 T. Sama seperti yang ini, yang beda adalah bagian depannya sama yang sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau diam berarti ngerti. Oke, sekarang kita lanjut ke impedansi dan admitansi. Gitu ya. Ini saya kasih yang slide Indonesia. Kayaknya teman-teman sudah mulai bosan sama yang ini ya. Ini mana dia? Ini
untuk gelombangnya sih sebenarnya. Kalau yang tadi tuh ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit aja biar teman-teman nggak pada bingung. Ini kan yang kita bahas tadi ya, antara RLC tadi. Nah, ini bentuk gelombangnya sebenarnya kalau hubungan dari domain waktu sama yang domain frekuensi gitu ya. Nah, tadi kan yang bedanya kalau domain waktu I-nya kecil, kalau yang frekuensi I-nya besar. Nah, ini kira-kira bentuk dari gelombangnya. Nah, kalau tadi kan Bapak ngejelasin tentang diagramnya. Nah, ini bentuk gelombangnya antara hubungan VR sama yang I. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak lama-lama makin bingung karena di sini sebenarnya bentuk gelombangnya jauh lebih mudah untuk dicerna kalau teman-teman kebingungan sama diagramnya. Tadi kan kalau kita lihat hubungannya antara I sama R di domain frekuensi waktu untuk yang resistor itu kan sama-sama di garis yang sama, cuma bedanya kan antara membedakan adalah amplitudenya I sama R-nya. Nah, ini udah dijelaskan gitu. Bentuk gelombangnya. Ternyata I-nya juga yang rendah gitu ya. Kalau dilihat dari kurvanya dibandingkan sama R-nya. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Oke, teman-teman. Terus yang ini juga dalam bentuk elemen di L gitu ya. Bedainnya juga ternyata untuk yang V-nya dia leading gitu ya. Itu kenapa di sebelah kiri untuk di diagramnya ada di sebelah kiri yang bagian pertama. Nah, kalau Nah, ini untuk proses ini sih sumbu imajinernya. Nah, ini untuk yang C. Nah, kalau yang C ternyata yang leading adalah yang tegangannya. Kalau yang sini tadi ini bentuknya adalah tegangannya, terus I-nya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau yang di sini sama, cuma bedanya tetanya juga menunjukkan lebih jelas gitu loh. Gitu ya. Ada gap. Juga di sini kita lihat untuk komponen fungsi cos-nya juga berbeda gitu ya. Oke, ini tadi summary-nya. Ini contoh soal. Ini rame banget, sebentar. Nah, ini sama contohnya seperti yang tadi. Cuma dia pakai induktor yang tadi ya, yang ada di buku. Sama. Terus ini yang soal latihannya, teman-teman sudah ngerjakan juga. Ini diagram fasor sih sebenarnya. Nah, sebenarnya diagram fasornya juga di awal juga ya sudah di ini kan. Cuma ini teman-teman bisa print screen untuk bentuk diagram fasornya, gitu ya. Jadi ini hubungan yang tadi tuh loh. Ini kalau kita lihat hubungan antara T-nya kalau misalnya 0, omega T-nya sama dengan 0. Jadi dia di sini. Bentar. Nah, sini. Tapi kalau T-nya adalah pi per 4 omega, yang di sini. Maka omega T-nya adalah pi. Gitu ya. Yang ini. Nah, sedangkan kalau T-nya sama dengan pi per 2 omega, yang di sini. Hasilnya adalah omega T sama dengan pi per 2. Mau nanya Ibu, iya silakan. buat yang slide sebelumnya itu Bu, yang sudut yang tengah. Itu bukannya pi-nya dibagi 4 ya Bu? Omega T sama dengan pi per 4. Pi per 4, bentar saya tunjukin di buku ya. Bentar. Sebenarnya fasornya ada di bagian depan sih. Cuma Ntar saya cek lagi deh ini. Nanti biar teman-teman ini. Nanti saya cek lagi ya. Biar teman-teman ini. Soalnya saya nggak bawa catatan selama ini. Selama perkuliahan. Catatan saya sekolah maksudnya. Nah, ini sama bentuknya kalau ini
yang ngebedain antara phase-in sama ini. Nah, sekarang kita masuk ke impedansi. Oh, wait. Nah, ini dia. Impedansi. Nah, ini dia. Oke. Slide-nya kelihatan yang bahasa Indonesia? Oke. Di sini adalah impedansi, dia direpresentasikan dalam bentuk fasor pada tegangan sama arus dengan 3 elemen RLC. Bentuknya juga simpel, nah cuma bedanya adalah ketika ngomong impedansi dia ada Z. Mana dia? Dia ada Z. Gitu ya. Dan di sini dijelaskan kalau Z itu merupakan rasio fasor tegangan dan fasor arus yang disebut dengan impedansi. Gitu ya. Jadi Z sama dengan impedansi. Gitu ya. Nah, satuan impedansi adalah ohm. Jadi ini bedanya adalah ya ini. Ya ibaratnya R. Cuma diganti sama Z gitu kan. Oke. Lanjut. Nah. Ini slide saya yang bersih saya juga nggak ketemu ini soalnya. Kayaknya posisinya banyak ini. Nah, ini untuk impedansi dalam bilangan kompleks. Jadi impedansi yang dinyatakan dalam bilangan kompleks adalah Z sama dengan R plus JX. Dan R adalah resistansi, X adalah reaktansi. Resistansi, ini adalah reaktansi. Jadi impedansi atau Z dinyatakan dalam fasor yaitu Z sama dengan R plus JX atau sama dengan, kalau yang tanda ini apa? Ini kurung apa? Yang mana, Bu? Kurung apa? Ini yang saya merahin. Nilai mutlak, Bu. Oke, jadi dia adalah mutlak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada dengan kondisi adalah yaitu cuma ngebedain Y sama X-nya dibentuknya dalam bentuk ini. Jadi ini adalah YX, yang ini adalah Y. Ini Y, ya ini X. Cuma bedanya karena dia impedansi dan dia direpresentasikan dalam ini ada satuan apa namanya bentukannya adalah Z. Nah di sini cuma ngebedain antara ini aja AB-nya gitu. Atau di sini A, ini B, ini A, ini B. Kalau bingung YX-nya karena takutnya kebalik-balik. Ya udah kalian bikin aja A kuadrat ditambah B kuadrat atau B per A. Itu. Dan masing-masing sudah ada bentuk untuk dari fungsi cos dan juga dari fungsi sin. Gitu ya. Kalau fungsi cos R sama dengan Z mutlak dikali cos theta atau X sama dengan Z mutlak dikali sin theta. Ini sudah sekarang masuk ke impedansi kompleks. Nah, impedansi kompleks. Kita sampai jam 10 kan? Ya. Nah, saya masih semangat kok, tenang aja kalau kalian masih bosen. Udah bosen, saya masih semangat kok. Oke, ini impedansi kompleks. Ini yang apa? R sama L. RL. Jadi ketika ditanya berapa sih nilai impedansi totalnya untuk impedansi kompleks R sama L. Ini rumusnya. Nah sekarang kita lihat kurva yang ada di bawah. Kita masih ketemu ini lagi. Bu, kok masih ketemu? Sampai akhir ketemu. Ya, sampai akhir ketemu. Nah di sini melihat hubungan J omega L dengan R gitu. Prosesnya seperti apa. Nah untuk short circuit dengan yang open circuit dengan yang high frekuensi, saya yakin teman-teman nggak terlalu bingung ya, karena sudah dipelajari juga. Nah ini kalau ngomongin impedansi dan admitansi sudah ada gitu ya.
Kalau impedansi Z, kalau admitansi dia Y. Cuma kita masih ngebahas yang Z-nya dulu. Nah, ini dijelaskan sebenarnya impedansi Z dalam apa namanya rangkaian itu adalah rasio antara si fasor gitu ya, fasor tegangan fasor sama arus fasor gitu ya. Dan satuannya adalah ohm gitu. Nah, di sini dijelaskan impedansi itu dalam bentuk RLC. Resistor, induktor, dan kapasitor. Bisa juga gabungannya RL, RC dan sejenisnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat gitu ya from the table gitu kan, dari tabel yang ada di sini 9.3 sini kita lihat gitu ya. ZL sama Z omega sama dengan J omega L. Ini yang L ya. ZL. Jadi biasanya diikuti. Kalau ZR dia kalau nanya yang elemennya R dia diikuti dengan R, kalau yang diikuti dengan L berarti kalau ada L-nya berarti diikuti dengan L, kalau misalnya dia ada C diikuti dengan C. Seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan kalau omeganya 0 gitu ya, ZL-nya sama dengan 0 dan ZC-nya sama dengan tak terhingga. Gitu ya. Dan kalau misalnya omeganya tetanya atau omeganya di sini kita teman-teman bisa lihat ya. Omega sama dengan dia tak terhingga berarti ZL-nya adalah tak terhingga dan ZC-nya sama dengan 0. Nah, di sini dijelaskan. Jadi indicating that the inductor is an open circuit to high frequencies while the capacitor is short circuit. Nah, dari gambar itu yang ngebedainnya ini. L sama C. Yang ngebedain. Gitu ya, teman-teman. Kondisinya kebalik ya. Kalau yang di L posisi short circuit dia tertutup. Kalau dia kebuka dia di posisinya ada di high frekuensi. Tapi kalau C dia open circuitnya dengan posisi yang terbuka, tapi kalau yang tertutup dia short circuit dengan posisinya dia yang high frekuensi. Di sini dijelaskan ketika R sama dengan RE gitu ya, impedansi adalah resistansi dan X itu adalah reaktansi. Tadi sudah disampaikan juga gitu ya. Reaktansi itu bisa positif, bisa negatif gitu. Dan di sini reaktansi itu positif atau negatif ketika X-nya atau si reaktansinya negatif. Jadi kalau Z sama dengan R ditambah JX itu artinya induktif atau lagging dengan posisinya adalah sejak si tegangan lagging ke voltage-nya gitu ya. Si tegangan terlambat sama si tegangannya. Jadi dengan kondisi impedansinya Z sama dengan R min JX, jadi si reaktansinya negatif, berarti kapasitif atau leading karena tegangan arus memimpin gitu atau mendahului dari tegangan. Dan impedansi, resistan juga reaktansi itu dijelaskan atau satuannya adalah ohm dan impedansi dibentuk dalam bentuk ini. Jadi dalam bentuk polarnya adalah Z sama dengan Z mutlak dengan sudut theta. Nah, ini juga yang kita pakai tetap sama, tadi juga disampaikan. Jadi kalau Y itu adalah admitansi, dia adalah reciprocal antar dari impedansi dan satuannya adalah S. Gitu ya. Measure in Siemens. Dan ini rumusnya gitu ya. Ketika admitansi atau Y itu elemen kita lihat di sini Y sama dengan 1 per Z atau sama dengan I per V. Kita masuk ke sini. Ini. Nah, ini juga dalam bentuk bilangan kompleks, impedansi kompleks dalam bentuk RC, tadi sudah disampaikan juga. Ini diagramnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat hubungan antara R sama min J omega C atau I, kita lihat ya. Kapasitornya gitu. Nah, ini mendapatkan impedansinya adalah Z sama dengan R min J omega C. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau C itu dengan posisinya yang kebalikan dari yang
ini ya, yang L. Oke, nah ini impedansi kompleks. Jadi dia kalau udah impedansi kompleks berarti masuknya tiga-tiganya dipakai gitu ya. Jadi RLC. Nah di sini sudah ada R, udah ada L, sama ada C. Nah, ini untuk admitansi bilangan kompleksnya, ini saya runutkan. Untuk Z adalah impedansi, R adalah resistansi, X adalah reaktansi, Y adalah admitansi, G adalah konduktansi, B adalah suseptansi. Tuh, ini contoh. Sebenarnya ada di buku juga. Ini juga, ini penyelesaiannya. Dan ini adalah resume dari impedansi kompleks. Jadi antara elemen RLC bentuk impedansinya ini. Ini juga sekarang masuk ke contoh. Sebentar. Oh, ini dia. Sebelum masuk ke contoh, saya move yang mana tadi? Ini. Ini ya. Impedansi sama admitansi hubungannya. Omega 0. Z-nya sama dengan 0. Omeganya tidak terhingga, Z-nya tidak terhingga. Kalau di kapasitor, kalau omeganya 0, Z-nya atau sama dengan tak terhingga. Kalau omeganya tak terhingga, Z-nya 0. Jadi cuma kebalikannya. Cuma kalau yang L itu dia selaras. Kalau yang kapasitor dia kebalikannya antara omega sama Z-nya. Oke, ini after we know how to convert RLC component. Jadi setelah kita tahu cara mengkonversikan komponen tersebut dari waktu ke fasor, ya, dari time domain ke fasor domain, kita bisa mentransformasikan itu domain time domain circuit ke fasor atau frekuensi domain circuit. Jadi kita pakai KCL. KCL apa KCL? Hukum Kirchhoff. Kirchhoff. Ingat ya? Masih ingat ya? Karena ini kepake sama yang materi selanjutnya. Nodal, masih kepake semuanya sampai akhir. Kalau KCL itu ada berapa? Rumus KCL. KCL laws. Hukum KCL itu ada berapa? Kalau KCL 1, kalau yang keduanya kan Yang KCL terhadap arus sama tegangan itu gimana? Itu apa? KCL itu terhadap arus bukan, Bu? Oke. Itu yang gimana maksudnya? I masuk sama dengan I keluar, Bu. Kalau yang satunya lagi? Nah loh. Belajar lagi ya KCL-nya ya. Yang lain yang jawab. Yang lain ada yang mau jawab? Azirin nih biasanya nih. Yang jawab Bu. tadi. Ah? Kenapa, Bu, Azirin? KCL laws. Pernah dengar KCL laws nggak? Hukum Kirchhoff. Sebenarnya KCL sih, cuma Kirchhoff laws sebenarnya. Cuma KCL laws di sini tulisannya 2 kali laws-nya. Gimana KCL? Kirchhoff law atau hukum Kirchhoff. Itu gimana bunyinya? Bunyinya aja deh. Gimana teman-teman? Yang stigma I sama dengan 0 bukan, Bu? Oke. Terus? Ini tadi Claudio ya? Iya. Oke, terus? Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3 gitu.
Artinya? Tadi siapa yang jawab? I sama dengan V. Siapa? Gimana ya? Gimana? Gimana? Oke, dibuka lagi ya. Hukum Kirchhoff-nya ya. Ada yang mau nambahin nggak? Sebelumnya. Gimana Arya? Kalau kan ada 2 hukum Kirchhoff, Bu. Kalau hukum Kirchhoff pertama itu yang sigma I masuk sama dengan sigma I keluar yang saya tahu. Kalau yang apa namanya untuk yang Kirchhoff 2 itu sigma I yang sama dengan 0 itu loh, Bu. Saya lupa. Oke, ada yang mau nambahin mungkin dari Arya? Ini ada 43 loh. Isinya tadi Arya gimana Hafid? Oke. Apanya yang 0? Jumlah tegangan. Oke. Dibuka lagi ya RE1-nya. Oke. Atau di buku referensi ini kan sebelumnya kan RE1 tuh dibuka lagi. Karena kalau bentar, saya tunjukin ya slide yang mungkin teman-teman ada yang udah download tapi belum buka gitu ya. Nah, ini bakal lebih ya. Kita ngomongin nodal, kita ngomongin mesh, kita ngomongin superposisi, kita ngomongin Thevenin sama Norton, kita juga ngomongin transformasi source transformation. Tolonglah bantu saya juga sama Bapak. RE1-nya saya pertanyakan loh. Kalau RE2-nya bisa mengambil RE2 kan syaratnya juga matek sama RE1 gitu. Dibaca lagi ya. Jadi teman-teman saya biar bisa cepat gitu masuk ke ini. Apa namanya? Kalau misalnya ini ya saya ngulang ke RE1 gitu. Jangan apa kalian ya ikut ngulang juga mata kuliah RE1, bukan cuma sayanya yang ikut ngulang RE1-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Tolong dibaca ulang materi-materinya. Nah, ini contoh gitu ya. Tadi tolong di garis bawahi ya. Yang aktif ini baru Arya, Hafid, Satrio, Claudio. Tadi siapa lagi? Satu lagi saya lupa. Karena ini enggak. Saya enggak klik. Hazirin. Nah, 5. Ini udah kurang 1 nih. Tadi dari 46, sekarang 44. Dikurangi saya sama Bapak berarti 42. Udah hilang-hilang. Nah, ini teman-teman disuruh lihat determine VT sama IT. Di sini, nah mana dia? Nanti saya kasih foto video videonya Pak Ali ya, biar kalian sama-sama belajar gitu dari videonya Pak Ali. Nah ini ini R gitu ya, atau sama dengan juga Z. Ini V-nya dan ini L. Ada yang perlu diubah sebelumnya? Oke, ini ada di buku. Saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Ya. Ini contoh dulu. Ini kan. Satuannya kan ohm. Tapi di sini kapasitornya masih dalam bentuknya farad. Teman-teman harus ngubah dulu kapasitornya ke dalam bentuk ohm gitu ya, harus disamaratakan semuanya. Jadi kalau dimintakan impedansi itu kan satuannya ohm semua gitu ya. Jadi yang farad kita konversikan dulu ke dalam bentuk ohm. Nah, di sini diketahui kalau sumber tegangannya adalah 10 cos 4T dan omeganya adalah 4 gitu ya. Tapi tetanya 0.
Jadi VS sama dengan 10 dengan tetanya adalah 0 derajat. Jadi di sini kita lihat impedansinya. Impedansinya di sini 5 ya, kita ubah. Sedangkan yang 0,1 faradnya kita ubah ke dalam bentuk ohm. Jadi hasilnya adalah 1 per J omega C, berarti hasilnya adalah J4 dikali 0,1. Karena omeganya adalah 4, C-nya adalah 0,1. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal memprosesnya saja. Oke, di sini tinggal proses, jadi dapatnya adalah 5 min J 2,5 ohm untuk impedansinya. Gitu ya. Dan setelah dari sini teman-teman cari arusnya berapa. Karena kan teman-teman minta disuruh temuin berapa, temukan VT sama IT-nya di dalam sirkuit yang ini. Di contoh yang ini. Gitu ya. Nah, di sini I-nya sama dengan VS per Z. VS-nya sudah diketahui, Z-nya sudah diketahui, cuma bedanya adalah si Z-nya, si VS-nya belum dalam bentuk yang sama seperti yang ada di Z. Jadi kita konversikan dulu ke dalam bentuk fasornya, baru teman-teman memproses hasilnya gitu ya. Sudah tahu ya dapatnya ya 10 dengan tetanya 0 derajat, dapat 10 dikali 5 ditambah C 2,5. Rumusnya pakai apa, Fit? Ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama tan inverse B per A gitu. Atau sebenarnya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kalau misalnya ini. Karena bingung ya, Z-nya sama Y, X sama Y-nya itu kepake tapi huruf yang besar. Ntar takutnya ketukar. Jadi bisa dipakai akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama satunya lagi dicari tan inverse B per A. Gitu ya, sehingga dapatnya prosesnya seperti ini. Kemudian kita kalikan berapa sih nilai tegangan jika di hasil pengkalian I dikali ZC gitu ya. I-nya sudah diketahui dari yang kita cari berdasarkan dari yang diketahui VS sama VS sama Z. Nah, tinggal kita olah karena yang diketahui adalah kapasitor dan kapasitornya sudah kita konversikan, hasilnya adalah J4 dikali 0,1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah V sama dengan I per J omega C. Oke. Nah, yang di sini J omega C-nya karena I-nya besar gitu ya, kita ubah ke dalam bentuk yang sama seperti I. Nah, J omega C-nya kita konversikan ke dalam bentuk ya tadi rumus tadi gitu ya. Hasilnya adalah 0,4 dikali 90 derajat. Hasilnya adalah 1,789-nya dibagi 0,4, sedangkan 26,57-nya dikurangkan sama 90. Hasilnya adalah 4,47 dengan tetanya adalah minus 63,43. Nah, cara menulisnya berarti yang seperti ini. Diketahui IT-nya kan suruh nyari VT sama IT. Kalau yang di atas kan beda lagi ya. Kalau yang di slide kan beda lagi. Cuma prosesnya tetap ini. Saya cuma ngubah di sininya aja nih. Mana? Ini. Bedanya cuma di L. Ini prosesnya. Kita lanjut. Ini untuk hukum Kirchhoff di frekuensi domain. Nih, buat KFL dan KCL, makanya saya bilang hukum Kirchhoff ada berapa? Ada 2, ada yang KCL sama yang KVL. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Bentuknya bagaimana di fasor domain sama frekuensi domain, kemudian dalam fasor untuk bilangan kompleks seperti apa, kemudian juga dalam operasi matematika bagaimana menyelesaikan dari kompleks domain tersebut. Di sini teman-teman tinggal membaca, kemudian ini impedansi, kombinasi impedansi gitu ya. Ini kita pakai prinsip dari DC circuit atau rangkaian DC analisis untuk diaplikasikan atau di-apply ke dalam AC circuit. Jadi sebagai contoh ada voltage division, current division, circuit reduction, impedansi ekuivalen sama Y apa ini? Y, delta transformation gitu ya. Nah, ini masuknya ke sini. Ini sudah ada contoh. Minta tolong sama teman-teman belajar. Ini kan ada nih. Nah, ini teman-teman belajar nih. Nah, ini kan sudah, ini tinggal teman-teman buktikan apakah jawabannya benar atau tidak berdasarkan yang di sini. Nah, ini untuk yang Kirchhoff Law, tadi ada KCL sama KFL gitu ya, sudah disampaikan juga.
Nah, ini impedansi kombinasi juga. Kalau impedansi kombinasi ya semuanya ada gitu ya. Tapi kita di sini menggunakan KVL, mengaplikasikan KVL untuk memproses dari yang namanya impedansi kombinasi impedansi gitu ya. Jadi ada penggunaan KVL sama KCL itu perlu diperhatikan ketika teman-teman harus menggunakan kapan harus menggunakan KCL, kapan teman-teman harus menggunakan KVL gitu ya. Dalam kasusnya untuk kombinasi impedansi atau impedance combination teman-teman pakai yang KVL untuk memproses loop yang ada di sini. Jadi teman-teman melihat rangkaiannya ini, diperhatikan proses untuk loopnya gitu, diberikan loopnya, kemudian teman-teman di sini bisa memproses dari tegangan. Nah tadi yang saya bilang ada voltage division, ada apa namanya current division di sini. Gimana sih hubungannya? Nah ini kalau kita lihat dalam bentuk seri, ya, n impedances in series, gitu ya, kombinasi impedansi dengan n impedansinya itu dalam bentuk seri, kalau yang di bawah dalam bentuk paralel, gitu ya. Nah ini yang dalam bentuk W delta, gitu ya teman-teman. Nah ini bentukannya. W delta nanti kita dapat nanti agak menuju ke akhir, tengah-tengah sih lebih tepatnya. Nah ini sekarang kita balik lagi ke slide. Ini ya. Nah ini impedansi combination. Saya minta tolong sama teman-teman. Tolong kerjakan di slide 26 sama di 29 untuk tugasnya. Kemudian sekarang kita masuk yang ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sih ini contoh sih sebenarnya. Udah dijawab belum ya? Oh bukan, ini soal latihan benar. Ini impedansi kombinasi. Ini juga tadi sudah dijelaskan transformasi delta to Y sama Y to delta. Ini rumusnya. Nah, saya jelaskan dulu yang untuk ini. Kalau yang tadi saya sama paralel itu impedansi pembagi arus. Jadi untuk yang paralel, sedangkan untuk yang seri ini tadi sudah ya ada di buku. Kalau ini untuk impedansi pembagi tegangan. Nah, ini untuk transformasi delta to Y. Delta to Y. Teman-teman bisa lihat bedanya ya. Kalau delta to Y, Y itu delta atau delta to Y, bisa teman-teman lihat dulu nggak? Di sini yang membedakan adalah ternyata cuma angka sama huruf. Kalau kita pakai W delta, kita patokannya pakai yang huruf. Tapi rumus lanjutannya kita pakai yang angka, sedangkan yang delta Y itu kebalikannya. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya juga, gitu ya. Bukan impedansi masukan input Zin pada rangkaian di samping, asumsikan rangkaian beroperasi pada omeganya adalah 50 radian per second. Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah rangkaian di samping ini dapat dibagi menjadi Z1, Z2, dan Z3. Nah, bentar. Oke, nah Z1 Z1 adalah ini. Oke, Z2 adalah 3 ohm dengan 10 milifarad. Ini adalah Z2. Ya. Kok kayak angka 22. Nah, ini. Sedangkan yang Z3 adalah ini. Z3. Nah, ini untuk contoh lanjutannya. Sudah diproses. Nah, kita proses per satu. Tiap satu per satu Z-nya. Kita proses. Teman-teman bisa lihat di sini. Antara Z1, Z2, dan Z3-nya. Gitu ya.
Oke, ini prosesnya. Z1-nya ini kan masih dalam bentuk farad, teman-teman ubah dalam bentuk ohm. Yang Z2-nya itu kita ubah dulu yang masih farad. Kemudian Z3-nya itu yang 0,2 Henry-nya. Gitu ya. Ini tinggal teman-teman proses, baru teman-teman hitung berapa Z ini atau impedansi inputannya atau impedansi masukannya berapa. Dengan rumus ini jadi dapat hasilnya segini. Nah, ini contoh teman-teman bisa lihat juga dan pelajari gitu ya. Ini contoh lanjut, ini juga, ini soal latihan. Ini juga. Nah, jadi sebelumnya sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nggak ada? Saya cukup, Bu. Oke. Yang lain? Hafid juga cukup. Yang lain? Cukup, Bu. Cukup. Ferdiansa juga cukup. Bentar. Tadi kayaknya Ferdiansa juga ini. Bentar, saya tutup dulu. Oke. Kalau cukup, saya minta tolong teman-teman untuk mengerjakan soal latihan yang ada di slide bahasa Indonesia. Itu ada di yang ini. 1. Kemudian ini yang 2. Oke. Kemudian ada di slide ini juga, slide yang bahasa Inggris. Teman-teman tolong kerjakan yang 95 sama yang 97. Jadi ada 4 soal, deadline minggu depan, silakan teman-teman kerjakan. Sebaik mungkin kalau bisa digambarkan juga sih dalam bentuk ini runutannya gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum ini. Ini udah masuk pertemuan ketiga ya. Oh ya, ngebahas soal ininya ya. Jawaban teman-teman dari hasil post-test kemarin. Jadi, ini kayaknya masih banyak yang ada beberapa kok yang benar ini. Nah, ini dia. Bentar, saya coba. Nah, ini. Egi bisa bantu jelasin untuk yang jawaban A? Iya, Bu. Kirain yang soal AB tadi yang di awal. Belum, kan tadi saya waktu kuliah di awal bilang kita bakal bahas jawaban dari teman-teman berdasarkan dari post-testnya. Oke, Bu. Nanti kita bahas. Oke. Kalau sebentar. Untuk jawaban yang A itu kalau saya itu kan di sini yang pertama yang VT itu langsung bisa ditentuin ya fasornya itu jadi 10 minus 60. Nah, kalau yang untuk IT itu kita proses dari 4 sin 4T plus 50 itu jadi cos gitu. Nah, dari proses itu didapatkan jadi 4 cos 4T minus 40. Dengan begitu berarti fasornya 4 minus 40. Nah, untuk sudut fasanya dari proses itu didapetin minus 20, itu berarti IT itu leading terhadap VT sejauh minus 20. Nah, untuk sudutnya sendiri, prosesnya itu karena IT yang leading berarti, karena IT tadi 4, sudutnya 40, terus yang VT sudutnya 60. Jadi leading gitu, Bu. Kalau untuk yang A dari saya gitu, Bu. Oke, teman-teman ada yang mau menyanggahkan atau ada yang beda? Nggak apa-apa. Ini Egi bisa. Kenapa di kelasnya kok silent gitu? Kan enak kan saya ada teman diskusi. Gimana yang lain?
Ada catatan dari saya sedikit buat Egi, Iya, boleh? boleh Pak. Kalau V-nya kan 10, tapi garisnya kok sama panjang sama I. Iya. Tapi bentar Pak, yang A ya? Ya, ini yang digambar sekarang nih, yang di depan di share Bu Putih. Iya Pak, salah Pak. Ya, bukan salah, tapi Kepanjangan. skalanya disamakan. Terima Jadi kasih. ya catatannya jatuh. Jadi bisa lebih cepat melihat, oh ya benar. Udah Bu, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Sekarang kita cari yang satu lagi. Ini Egi sudah. Nih kalau dipanggil begini ketahuan nih siapa yang benar-benar ngerjain, siapa yang nyontek nih sebenarnya. Nah, coba saya post yang ini. Punyanya siapa nih? Aksal. Nih punya Aksal. Aksal mau bisa bantu jelaskan untuk yang jawaban B-nya? Aksal ada Aksal? Coba saya cari dulu. Oh, Aksal nggak ada. Ini beda-beda lagi ya? PRS pindah-pindah kelas ya? Atau gimana? Ntar saya cari yang lain lagi. Masih ada 5 menit, nggak apa-apa. Ini dia. Randy ada Randy? Randy Arfian. Ada. Oke. Ini yang B gimana, Vi? Randy lagi, Ren? Arfi lagi. Gimana, Bu? Iya, yang B gimana? Bisa dapat segitu, bisa diceritain? Itu saya ini juga namanya ngeliat tutorial juga sih, Bu. Gimana? Grafiknya tapi itu masih ngasal, Bu. Oke. Nanti tar ya, saya catat dulu. Berarti kalau ada yang jawabannya begini berarti satu sumber gitu ya. Oke, ini Adrian nanya, mah Bu, untuk buku versi bahasa Indonesianya ada tidak, Bu? Nggak ada, dari catatan pertama sampai yang 11 semua bahasa Inggris untuk buku referensi. Tidak ada buku bahasa Indonesia. Mungkin bisa dibilang ya, dari zaman Bapak sekolah sampai saya sekolah itu bahannya itu aja. Masih sama. Bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris. Ada almarhum teman saya yang mengarang untuk rangkaian, tapi saya belum sempat lihat penerbitnya. Nanti kalau ada. Baik, Pak. Ya. Iya. Cuma kalau sejauh ini memang kalau RE itu pakainya ini dari dulu. Dari saya sekolah D3 sampai saya S2, buku ini juga yang masih tetap dipakai. Mungkin nanti kalau sekolah lagi ini juga tetap bakal dipakai sebagai baseline kita, terutama untuk lulusan elektro. Gitu ya. Ini Randy masih bingung. Atau Egi aja deh biar ini. Ntar Egi yang nomor 1 lagi. Biar poinnya buat Egi aja nggak apa-apa. Egi. Nah ini dia Egi. Oke. Kalau untuk yang B gimana, Gi? Ini banyaknya nggak nyelesain juga ya sampai akhir ya. Untuk yang B, sebenarnya kalau dari saya itu nggak jauh beda sama proses yang A. Untuk yang B sendiri itu langsung diketahui fasornya jadi 4 dengan 10 derajat. Untuk yang V2-nya itu dari minus 20 cos 377T itu dijadiin plus, jadiin positif, jadi 20 cos 377T plus 180. Dengan begitu fasornya didapat
dapetin 20 dengan 180. Langsung untuk dengan grafiknya seperti itu. Oke. Ini ya untuk yang proses V2-nya ini kayaknya kurang tebel ininya. Untuk bisa menggambarkan. Ini masih garisnya satu. Oke. Ini Cara yang penyebutan sederhana tegangan V berapa tadi? Bapak masih mute Iya, sorry. 4 sudut 10 derajat. Seperti itu aja nyebutnya. Oh, oke, Pak. Cara-cara penyebutannya, ya. 4 Oke, Pak. sudut 10 derajat atau arus juga begitu. 4 ampere sudut begitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini yang C juga masih tetap sama ya. Gimana kalau yang C, Egi? Ini bentar, yang C nggak ada yang mau jawab nih. Sebenarnya Egi semua nih dapat poin. Yang lain nggak Kayaknya mau dapat Arya poin. bisa, Bu. Arya gimana ya? Enggak, Bu, Langsung nyerah beneran. Gimana kalau Saya ngerjain abi tadi aja ampun. kenapa? Oke, yang C mungkin bisa bantu untuk bantu saya untuk jawab, Egi. Nanti saya kasih deh tutorialnya buat teman-teman gimana cara gambar diagramnya. Yang C itu pertama untuk yang ST 13 cos 2T plus 5 sin 2T ini langsung diketahui yang tadi pros 13 sudut 0 derajat plus 5 sudut minus 90 itu dijadiin dalam bentuk apa sih namanya? Ya, yang penjabaran gitu 13 cos 0 derajat plus J sin 0 plus 5 cos minus 90 plus J sin minus 90. Nah, dari situ habis diproses didapatin 13 min J5. Lalu dengan proses yang X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dengan tan minus 1 tan inverse. Lalu dimasukin nilainya. Setelah diproses dengan perhitungan didapatkan fasornya 13,92 dengan sudut minus 21 0,3 derajat.